Saksikan bagaimana duo Marwan Aisyah menaklukkan Guwahati Masters 2025, menghancurkan unggulan pertama dan merebut gelar juara. Halo pecinta bulu tangkis, kembali lagi bersama kami di analisis mendalam seputar olahraga. Hari ini kita akan membahas kemenangan luar biasa pasangan ganda campuran Indonesia, Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata di final Guwahati Masters 2025. Sebuah prestasi patut dibanggakan. Betul sekali Speaker 1. Sebuah pencapaian fantastis dari pasangan non-unggulan yang mengejutkan banyak pihak. Mereka menuntaskan babak final dengan hasil memuaskan, bahkan setelah menghadapi lawan yang tidak bisa diremehkan. Ini menunjukkan mental juara luar biasa. Ini berita membanggakan. Mari kita selami lebih dalam detail pertandingan final ini. Siapa lawan mereka dan bagaimana jalannya laga menegangkan tersebut. Marwan dan Aisyah berhadapan dengan duo Thailand, Thanadon Phunpanich dan Phongpha Korpthamakit. Meskipun non-unggulan, pasangan Thailand ini sebelumnya telah menaklukkan unggulan pertama di semifinal. Jadi mereka jelas bukan lawan sembarangan dan memiliki kekuatan tersembunyi. Oh, jadi mereka menghadapi lawan yang juga tampil mengejutkan dan punya momentum bagus. Pasti pertandingan seru sejak awal. Bagaimana Marwan dan Aisyah mengawali permainan mereka? Di awal permainan, Marwan dan Aisyah sempat tertinggal. Duo Thailand itu meraih 3 angka beruntun sebelum akhirnya pasangan Indonesia mendapatkan angka pertamanya. Situasi mendebarkan di awal game pertama, namun mereka tidak gentar. 3 angka beruntun di awal, itu bisa memberi tekanan mental, tapi mereka berhasil bangkit dengan cepat? Tepat sekali, Marwan dan Aisyah tidak menyerah. Mereka lantas menyamakan skor dan berbalik memimpin. Duo Indonesia itu terus memimpin hingga akhir game pertama, menunjukkan ketenangan, konsistensi, dan strategi matang di bawah tekanan. Ketenangan adalah kunci penting dalam pertandingan berintensitas tinggi. Lalu bagaimana dengan game kedua? Apakah perlawanan dari pasangan Thailand semakin kuat dan menantang? Di game kedua, Marwan dan Aisyah meraih angka pertama lebih dahulu. Namun, duo Phunpanich dan Korpthamakit menyusul, memberikan perlawanan sengit. Ini menunjukkan bahwa mental mereka juga kuat untuk terus memberikan tekanan balik. Jadi, sempat tersusul lagi. Bagaimana mereka mengatasi hal itu dan kembali memegang kendali penuh atas pertandingan yang ketat? Walau sempat tersusul, Marwan dan Aisyah kembali memimpin dan meninggalkan duo Thailand itu dengan skor 4-2. Pasangan Indonesia itu lantas terus unggul hingga jeda interval dengan skor 11-5. Keunggulan yang cukup nyaman di tengah game kedua. Keunggulan 6 poin di jeda interval game kedua, itu adalah posisi yang sangat baik. Apa yang terjadi setelah jeda? Apakah mereka bisa menjaga momentum kemenangan ini? Usai jeda interval, Marwan dan Aisyah terus mendapatkan angka demi angka dengan fokus penuh. Mereka menunjukkan konsistensi dan determinasi tinggi. Walau duo Phunpanich dan Korpthamakit beberapa kali menambah angka, perolehan poin wakil Indonesia itu tak terkejar. Mereka berhasil menjaga dominasi. Jadi, mereka tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada lawan untuk bangkit kembali. Sampai berapa poin keunggulan mereka sebelum menutup laga final ini? Marwan dan Aisyah hanya butuh 1 poin lagi untuk menang, menjaga jarak skor cukup jauh, yaitu 20-11. Pasangan Indonesia itu sempat kembali kecolongan 1 poin sebelum akhirnya menutup laga dengan kemenangan gemilang. Mereka benar-benar tampil luar biasa dan layak menjadi juara. Kemenangan dramatis dan penuh perjuangan keras. Berapa skor akhir pertandingan ini yang mencatat sejarah baru? Marwan dan Aisyah memastikan diri menjadi juara Guwahati Masters 2025 setelah menaklukkan Phunpanich dan Korpthamakit dengan skor akhir 21-14, 21-16. Kemenangan 2 game langsung yang sangat meyakinkan dalam waktu 44 menit. 21-14, 21-16, angka yang cukup meyakinkan untuk ukuran sebuah final. Kemenangan ini pasti sangat berarti bagi mereka berdua, mengingat mereka bukan unggulan dan berhasil mengalahkan lawan yang juga menyingkirkan unggulan pertama. Ini menunjukkan potensi besar mereka di bulu tangkis ganda campuran dunia. Tentu saja, kemenangan ini bukan hanya sekedar gelar juara, tapi juga penegas bahwa mereka adalah kekuatan baru di kancah internasional.
Keberanian mereka menghadapi lawan kuat, mental juara, dan skill mumpuni patut diacungi jempol. Kita berharap Marwan dan Aisyah bisa terus menunjukkan performa terbaik mereka dan mengukir lebih banyak prestasi gemilang di masa depan. Indonesia mengantongi golden ticket di SEA Games 2025. Hai para penggemar bulu tangkis, kalian tidak akan percaya bagaimana tim beregu putra badminton Indonesia mendapatkan keuntungan besar di undian SEA Games Thailand kali ini. Wah, kedengarannya seru dan bikin penasaran banget. Apa sih yang dimaksud dengan golden ticket itu, Speaker 1? Apakah ini berarti peluang tim kita untuk membawa pulang medali emas makin terbuka lebar tanpa hambatan berarti? Tentu saja. Bayangkan skenario ini. Di babak semifinal, tim kita tidak perlu berhadapan langsung dengan tim kuat sejak awal. Mereka langsung menunggu pemenang antara Singapura atau Laos. Ini benar-benar seperti jalan tol menuju final, kan? 7 negara berpartisipasi dalam nomor beregu putra ini, dan jangan lupa, Indonesia datang sebagai juara bertahan yang sangat diperhitungkan setelah mengalahkan Malaysia 3-1 di final SEA Games 2023 di Kamboja. Juara bertahan itu gelar berat, pasti tekanannya besar untuk mempertahankan prestasi itu. Tapi kalau mereka berada di bagan yang berbeda dari dua tim kuat lainnya, yaitu Thailand dan Malaysia, itu memang sebuah keuntungan strategis luar biasa. Saya penasaran, bagaimana reaksi pemain dan pelatih menanggapi hasil undian menguntungkan ini, strategi atau keberuntungan? Bisa dibilang kombinasi keberuntungan dan posisi unggulan kita. Yang jelas, posisi ini membuat jalan skuad Cipayung melaju ke final beregu putra sangat terbuka lebar. Mereka membawa 10 pemain terbaik sektor putra yang siap tempur. Dan yang paling menarik perhatian publik adalah penunjukan Sabar Karyaman Gutama sebagai kapten tim. Sabar mengungkapkan ini multi-event pertamanya sebagai kapten, merasakan tekanan cukup besar namun menyatakan kesiapannya memimpin rekan-rekannya. Sabar Karyaman Gutama jadi kapten, pilihan menarik. Apa alasan dibalik penunjukan dirinya dan apa visinya untuk tim ini? Peran kapten sangat krusial, terutama menjaga mentalitas tim saat menghadapi situasi sulit di lapangan nanti. Menurut Sabar, kunci utama meraih medali emas kali ini ada pada teamwork atau kerjasama tim solid. Kekompakan dan komunikasi satu sama lain akan menjadi kunci, katanya. Dia yakin bahwa siapapun pemain yang diturunkan, baik senior maupun junior, bisa menyumbang poin kemenangan untuk Merah Putih. Ini menunjukkan mentalitas juara yang kuat dalam skuad kita. Teamwork memang segalanya dalam format beregu. Lalu siapa saja sih nama-nama yang dibawa memperkuat tim Indonesia kali ini? Selain Sabar, adakah pasangan ganda atau pemain tunggal yang patut kita waspadai sebagai kunci kemenangan? Komposisinya sangat solid. Sabar sendiri akan berduet dengan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani di sektor ganda. Selain itu, kita juga punya pasangan Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana yang sudah teruji kualitasnya. Di nomor tunggal, kita menurunkan talenta muda berbakat seperti Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Yohanes Saud Marcelino, dan Prahdiska Bagas Sujiwo. Tidak ketinggalan, dua pemain spesialis ganda campuran, Jafar Hidayatullah dan Amri Syahnawi, turut disiapkan memperkuat kedalaman skuad beregu putra. Wah, komposisi tim yang sangat merata dan penuh potensi. Saya sangat antusias melihat bagaimana pemain muda ini beradaptasi dengan tekanan SEA Games, apalagi dengan dukungan para senior. Ini kesempatan emas bagi mereka untuk membuktikan diri. Betul sekali. Ini bukti suksesnya regenerasi di tubuh PBSI. Mengingat pada SEA Games lalu kita sukses besar dengan 5 emas, ekspektasi tahun ini tentu tidak kalah tingginya. Kita semua berharap tradisi emas ini bisa terus berlanjut di Thailand nanti. Lalu kapan dan di mana kita bisa menyaksikan aksi mereka? Jangan sampai kita ketinggalan momen bersejarah ini. Catat jadwalnya. Badminton SEA Games 2025 digelar di Gimnasium 4 Thammasat University Rangsit Kampus. Untuk beregu, pertandingannya mulai tanggal 6 sampai 10 Desember. Sedangkan perorangan berlangsung dari tanggal 11 sampai 14 Desember. Pastikan kalian tidak melewatkan satupun pertandingannya.
Indonesia siap pertahankan emas beregu putra. Meskipun dapat golden ticket, mereka tetap harus waspada dan tampil maksimal. Dengan kekompakan dan kepemimpinan sabar, saya optimis kita bisa juara lagi. Bagaimana prediksi kamu, Speaker 1? Apakah jalan mulus ini akan berakhir manis di podium tertinggi? Saya sangat yakin, di atas kertas jalan kita mulus, tapi perjuangan di lapangan yang menentukan. Dukungan doa seluruh rakyat Indonesia sangat dibutuhkan. Mari kita dukung terus perjuangan tim Merah Putih. Kita akan terus pantau perkembangannya. Sampai jumpa di update berikutnya. Sampai jumpa dan jayalah bulu tangkis Indonesia.